Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang apa itu an-nafsul lawamah, yaitu jiwa yang sangat menyesal, lawamah. Seperti yang sudah saya tekankan kemarin, bahwa lawamah ini merupakan sighah mubalaghah yang menunjukkan arti sangat, yaitu sangat menyesal. Kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan kepadanya ketika hidup di dunia, yaitu untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika dihadapkan pada pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya, dia mendapatkan hasilnya sangat buruk, sangat tidak baik, sehingga dia menyesali apa yang telah dia lakukan ketika dia berada di kehidupan dunia. Bahkan dia berharap kalau bisa dikembalikan lagi ke kehidupan dunia ini. Tapi itu tidak mungkin, saudara-saudara sekalian. Nah, seperti yang juga sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sejatinya setiap jiwa, setiap orang pada saat itu, yaitu ketika menghadapi pertanggungjawaban atas setiap amal perbuatan, sejatinya mereka juga menyesal. Tetapi tingkat penyesalannya berbeda dengan tadi, yang al-lawamah, yang sangat menyesal. Untuk mempermudah memahaminya, saudara-saudara sekalian, saya berikan gambaran. Ada 3 orang yang ingin melakukan perjalanan melalui laut, yaitu mengarungi samudra. Dan sebelum berangkat, ketiganya dipesani oleh gurunya untuk mengambil apa saja yang dia temukan, yaitu dalam bentuk karung yang dia temui di dalam perjalanannya. Nah, orang pertama, karena terlalu asik ketika mengarungi samudra, ketika berlayar, melihat keindahan alam semesta, keindahan lautan, sehingga dia lupa ketika dia menemukan ada kantong-kantong atau karung tadi yang pesankan oleh gurunya supaya dia ambil. Sama sekali dia mengambil, sehingga ketika sampai di tempat tujuan, dia tidak membawa apa-apa. Tidak ada satu kantong pun, tidak ada satu karung pun yang dia ambil. Dan sementara orang kedua ini yang setengah-setengah. Jadi samping dia menikmati perjalanan, melihat keindahan-keindahan selama perjalanan ini, dia juga masih teringat akan pesan gurunya, sehingga dia mengambil sebagian. Ini sebagian.
Ketika dia ingat, dia ambil. Nah, orang yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ini yang paling banyak mengambil kantong atau kalung yang dipesankan supaya diambil, dipesankan oleh gurunya tadi, guru mereka. Nah, ketika orang ini sampai di tempat tujuan dan ketika kantong-kantong tadi dibuka semuanya, ketiga-tiganya menyesal. Nah, ketiga-tiganya menyesal. Sekali lagi, ketiga-tiganya menyesal. Orang pertama menyesal karena setelah dia tahu bahwa ternyata isi kantong tadi adalah emas atau berlian. Nah, sementara dia tidak mengambil satu kantong pun. Kemudian orang kedua juga menyesal karena dia merasa bahwa mengambil sedikit. Kenapa tidak mengambil banyak? Kenapa tidak mengambil semuanya? Tentunya ketika dia mengambil semuanya akan semakin banyak emas yang dia dapatkan. Demikian pula dengan orang ketiga, saudara-saudara sekalian. Dia pun menyesal. Kenapa? Karena ternyata masih banyak kantong atau kalung berisi emas yang belum diambil. Walaupun ini termasuk orang yang paling banyak mengambil di antara ketiga orang tersebut. Dan dia menyesal. Kenapa dia ambil semuanya? Tidak dia manfaatkan kesempatan tadi untuk mengambil semuanya. Nah, inilah gambaran saudara-saudara sekalian mengenai penyesalan. Setiap kita, setiap jiwa, setiap orang ketika dihadapkan pada satu waktu di mana setiap amal perbuatannya, semua amal perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu tidak ada satu amal perbuatan pun yang luput pertanggungjawaban. Semuanya akan diberikan balasan tanpa dikurangi sedikit pun, tanpa ada kezaliman sedikit pun. Nah, ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 17, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawma innallaha sari'ul hisab." Al-yawma, pada hari ini, pada hari itu, pada hari kiamat nanti, pada hari di mana setiap manusia, setiap jiwa dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya. Tujza kullu nafsin bima kasabat. Tujza, akan diberikan balasan. Kullu nafsin, setiap jiwa, setiap orang, saudara-saudara sekalian, bima kasabat, atas apa yang telah dilakukan. Dalam kitab tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, ay fid dunya min khairin wa syarrin qalilin wa kathirin. Maksudnya atas apa yang telah dilakukannya ketika berada di dalam kehidupan dunia, yang baik ataupun buruk, sedikit ataupun banyak, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La dhulmal yawma, tidak ada satu kezaliman sedikit pun. Tidak ada satu pengurangan pun atas balasan kebaikan yang telah dilakukan. Dan tidak ada satu penambahan pun atas keburukan yang telah dia lakukan juga. Semua akan diberikan balasan sesuai perbuatannya. Kalau dalam kehidupan dunia, saudara-saudara sekalian, bisa jadi ketika kita mengharapkan keadilan, ternyata kita tidak mendapatkan keadilan. Karena hukum bisa saja tidak ditegakkan.
Karena keadilan bisa saja diperjualbelikan. Tapi lain ketika di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilan betul-betul ditegakkan. Yang baik akan diberikan balasan baik, yang buruk akan diberikan balasan buruk. Innallaha sari'ul hisab. Nah, di sini disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu maha cepat perhitungannya. Kenapa? Karena bisa jadi terdetik dalam benak sebagian orang. Karena saking banyaknya manusia, dalam 1 tahun saja bisa miliaran, satu masa saja bisa miliaran manusia. Bagaimana dengan jumlah manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti? Begitu banyaknya, apakah mungkin? Nah, maka Allah di sini tekankan supaya untuk membantah anggapan-anggapan seperti tadi, supaya tidak ada muncul anggapan-anggapan seperti tadi, bahwa hal seperti itu adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sangat bisa dilakukan oleh Allah dengan cepat. Kenapa? Li'ihatati ilmihi. Ini masih dalam kitab tafsirnya Syekh Abdurrahman Asy-Sya'di menjelaskan, karena keluasan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa kamali qudratihi, dan karena sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang inilah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pada saat kita menghadapi situasi tersebut, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk ke dalam golongan yang ketiga tadi, yang sudah mengambil banyak kantong-kantong yang berisi emas, yang sudah melakukan amal ibadah yang banyak, ketaatan yang banyak. Walaupun kita menyesal, tapi tidak seperti orang yang pertama yang sangat menyesal, yaitu an-nafsul lawamah. Demikian saudara-saudara sekalian, hadana wa iyyakum ajmain la siratal mustaqim wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.